sudah menyiapkan buku pakai tematik dan alat tulisnya? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Yang belum silakan diambil buku tematik dan alat tulisnya. Nah, teman-teman, Ibu saya informasikan untuk hari ini kita masih belajar di tema 1 ya, subtema ketiga ya. Jadi subtema ketiga pembelajaran kelima ya. Jadi teman-teman, kemarin itu ada, mohon maaf ada informasi ya. Jadi untuk persiapan teman-teman menyediakan alat media pembelajarannya itu di subtema keempat ya teman-teman. Kalau di hari Rabu ya. Jadi untuk hari ini kita masih di subtema ketiga ya teman-teman. Belum masuk ke subtema keempat. Nah, jadi teman-teman untuk alat alat media pembelajaran yang teman-teman sediakan itu nanti untuk di hari Rabu ya, teman-teman, bukan di hari ini. Karena hari ini kita masih di subtema ketiga ya. Baik, teman-teman, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. Good morning, Bu Susi. How are you today? Alhamdulillah. Wonderful, fun. Are you ready to pray? Yes. 10, number 10, we can arrange our head of Ibrahim we are all about to play. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Oke teman-teman, semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Okay, today we are going learn about tematik. Satu di subtema ketiga pembelajaran kelima ya. Tentang pertumbuhan hewan. Baik teman-teman, bukan belajar tentang apa? Masih ingat ya? Tentang pertumbuhan hewan apa teman-teman? Kuku ya. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu ya teman-teman. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara apa? Teman masih ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan hewan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak apa? Iya, betul. Dengan cara bertelur. Kalau kucing berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Nah, kalau ayam? Telur. Iya, betul sekali. Good job. Nah, teman-teman, selain itu juga kita sudah belajar tentang apa namanya?
membuat pertanyaan ya, pertanyaan yang berdasarkan dengan perkembangbiakan hewan kupu-kupu, kemudian juga kita sudah sama-sama menekan gerakan ya, gerakan kupu-kupu ya, perkembangbiakan kupu-kupu ada gerak telur, kemudian gerak ulat, gerak kepompong ya, dan juga gerak kupu-kupu. Nah, teman-teman masih ingat tidak? Kepompong itu ya selama berapa hari? Selama berapa hari kepompong itu ya menyendiri, tidak makan dan tidak minum. 7 sampai 20 hari. 7 sampai 60 hari. Ah? 7 sampai 60 hari. Berapa hari untuk 7 sampai kemudian 60 berubah hari. menjadi kupu-kupu? 7 sampai 60 hari. 7 sampai 20 hari. 20 hari. Iya, teman-teman ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya ya. Perkembangbiakan kupu-kupu ya, dari mulai tahap pertama itu telur ya, kemudian tahap keduanya menjadi ulat ya, kemudian tahap ketiganya kepompong ya, lalu yang terakhir tahap keempat menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan, yaitu katak ya. Oke, please open your book to page 131. 131. Ibu, artinya 131 itu artinya apa? 30. 31. Have you finished? Yes, I finished. Okay, good. Udah nih kecebong. Nah, teman-teman, perhatikan di layar. Ini merupakan daur hidup katak. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan hidup. 4 tahapan daur hidup, ya. Mulai dari telur, kemudian berubah menjadi berudu atau yang biasa disebut dengan kecebong. Nah, ini berudu ini kecebong ya, teman-teman. Ya. Jadi mulai dari telur ya, telur katak ini telur, kemudian berubah menjadi berudu atau kecebong, lalu tumbuh menjadi katak muda. Ya, kemudian tumbuh di katak dewasa. Nah, setelah menjadi katak dewasa, kemudian bertelur lagi. Lalu berubah lagi menjadi berudu atau kecebong. Lalu berubah lagi menjadi katak muda, berubah menjadi katak dewasa. Ya, dan terus seperti itu ya. Jadi kan berubah bentuk yang sangat berbeda ya, teman-teman. Dari mulai telur ya, berubah bentuk lagi menjadi berudu atau kecebong ya. Kemudian berubah lagi Ibu muda ya, dan kemudian tumbuh lagi ya, mengalami pertumbuhan menjadi katak dewasa ya, teman-teman. Nah, katak hidup ya dimulai dari telur ya. Nah,
telur berubah itu tadi menjadi berudu atau kecebong ya, kalau tidak berubah. Pernah. Ya. Nah, kemudian berudu atau kecebong berubah menjadi katak muda nih, yang memiliki ekor ya teman-teman. Nah, kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Nah, ini adalah daur hidup katak teman-teman. Jadi daur hidup katak itu sama seperti daur hidup kupu ya. Jadi mempunyai 4 tahap. Tahap kemudian kedua berudu, tahap ketiganya katak muda. Lalu yang terakhir, tahapan terakhir yang 4 adalah menjadi katak dewasa. Ya. Nah, seperti itu. Ya, halaman 131. Oke, lanjut. Oke, next. Please open the book to page 132. Have you finished? Yes. Halaman berapa, Bu? Nah, semangat. Ibu halaman yang 138 Please open your book to page 132. Aku belum dikerjain, Bu. Belum belum. 132. Nah, teman-teman, kita perhatikan tadi ini gambar. Perhatikan kembali teman-teman gambar daur hidup katak ya. Dan teman-teman, tuliskan penjelasan teman-teman di sini pada tempat yang sudah disediakan ya. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Yang paling penting menurut teman-teman nih tahapan yang mana? Ya, kemudian jelaskan apa alasannya. Ya. Ada yang sudah mengerjakan? Tahapan yang paling penting menurutmu apa? Teman-teman, tahapan yang paling penting itu yang mana ya? Apa alasannya? Nah, di sini Dewasa. perhatikan lagi gambar pertama ini ada telur ya. Lalu tahapan kedua ini ada berudu. Kemudian di tahapan ketiga ada katak muda ya. 10 ekor ya di sini. Kemudian bertumbuh lagi menjadi katak dewasa. Nah, menurut teman-teman, tahapan yang paling penting, tahapan yang mana? Apakah tahapan pertama, telur, atau tahapan kedua, berudu, atau tahapan ketiga, katak muda, atau tahapan keempat, katak dewasa? Nanti habis itu kataknya. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur? Ada yang sudah selesai? Yang pertama, siapa? Akila. Akila sudah selesai mengerjakan. Yang pertama coba Akila. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Yang mana Akila? Udah berubah menjadi katak muda. Tahapan yang mana? Yang keberapa? Yang mana? Tahapan ke-1 telur, tahapan kedua berudu atau kecebong, tahapan ketiga katak muda atau tahapan keempat katak dewasa. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya?
Ya. Yang lain siapa lagi yang sudah? Claribel, silakan. Claribel, manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Kata bahasa berarti ini tahapan ke berapa? 4 ya. Alasannya apa, Claribel? Karena baik. Terima kasih, Claribel. Kemudian selanjutnya ada lagi yang sudah selesai mengerjakan siapa? Ainun sudah, Ainun? Lapisa sudah? Ya, Naila sudah? Ya, Naila apa? Maka tahapan yang paling penting menurutmu? Apa jawabannya, Naila? Jika tidak akan bisa menjadi Iya, terima kasih Naila. Kemudian ada lagi yang sudah? Ainun, mana Ainun sudah? Ya, silakan Ainun. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Mana Ainunnya tidak kelihatan? Oke, sudah siap belum Ainun? belum. Belum. Oke. Siapa lagi yang sudah? Halaman berapa? Masih di halaman 132 ya. Aubri, ya silakan Aubri. Aubri, manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Telur. Apa alasannya? Sebelumnya sedikit pun ya. Karena menjadi beruduk. Ya, baik, terima kasih Aubri. Nah, teman-teman, selanjutnya jika teman-teman sudah mengerjakan itu yang pertama, lalu kerjaan yang kedua, adakah hal lain yang ingin teman-teman ketahui tentang daur hidup kata? Tidak. Tidak. Oke, teman-teman. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, please open your book to page 133. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu. Oke. Kita sudah belajar tentang pertumbuhan. Terus suaranya kecil. Kata. Halo? Tes, ya. Sudah terdengar suara Ibu? Nah, teman-teman, ada orang yang berani untuk menyentuh kupu-kupu ataupun katak. Ya. Teman-teman, ada yang berani tidak menyentuh katak? Siapa yang berani menyentuh katak? Angkat tangan. Tapi beraninya cuma saya kupu-kupu. Kok berani menyentuh katak? Siapa yang berani menyentuh kupu-kupu? Iya, saya. Menyentuh kupu-kupu. Aku, Bu. Iya.
Nah, teman-teman, jadi ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, yaitu kupu-kupu dan katak. Tetapi ada juga ya orang yang tidak berani menyentuh orang yang tidak berani menyentuhnya. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar menuliskan saran ya, menulis saran ya, teman-teman. Bisa dilihat di buku paketnya di halaman 133 ya. Nah, teman-teman, apa saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Ya, teman-teman, tuliskan saran apa ya agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Ya, jadi teman-teman, ketika teman-teman melihat ya ada temanmu yang tidak berani ya memegang katak ataupun kupu-kupu ya, baiknya teman-teman tidak mengejeknya ya teman-teman. Ya, misalnya teman-teman berani ini memegang katak ya, sedangkan teman kita tidak berani memegang katak ya. Teman-teman tidak boleh mengejeknya. Ada yang ngompol, ada yang ngompol, ada yang ngomong, ada yang ngompol, ada yang ngompol. Bagus. Apa yang Please ngompol? Ada yang ngompol, ada yang ngompol, ada yang ngompol, ada yang. Oke, Amel, fokus. Nah, jadi tuliskan apa saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Boleh tidak kita mentertawainya atau mengejeknya? Jika kita melihat teman kita tidak berani memegang katak atau kupu-kupu. Ya. Jadi kita harus di perbedaan keberanian tadi ya dalam memegang katak atau kupu-kupu. Oke, have you finished? Sudah ditulis teman-teman, dikerjakan halaman 133. Ya, ditulis apa? Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Have you finished? Siapa yang sudah? Apa? Apa itu? Angkat tangannya yang sudah. Akila sudah? Oke, Akila. Apa sudah? Oke, Akila apa Akila? Bilang ke teman bahwa kita menggigit. Siapa itu? Kinan ya? Akila, Bu. Oh, Akila, iya. Apa ulangi lagi Akila?
Kurang terdengar. Bahwa katak tidak menggigit. Oh ya, Akila. Ya, Akila menjawab bilang ke temennya bahwa katak tidak menggigit. Iya, bagus. Baik, terima kasih Akila. Ya, selanjutnya siapa yang sudah? Selain Akila, siapa lagi yang sudah? Maribel udah, Bu. Claribel, ya coba bacakan Claribel apa jawabannya Claribel. Sarannya yaitu harus saling menghargai dan saling menghargai. Bukan melihat di pagar. Apa Claribel suaranya? Caranya harus saling menghargai dan saling tidak mengejek. Oke, baik. Terima kasih Claribel. Selanjutnya Iya, ini siapa sambil lagi ngomong. yang sudah? Udah. Bu sudah. Siapa Amel? Ya. Ya. Silakan Amel, apa Amel? Jawabannya apa? Apa saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Kita boleh takut dalam katak, tetapi kalau kataknya tidak beracun. Oh, begitu. Iya. Baik, terima kasih Amel. Oke, bagus teman-teman. Ada lagi yang lain? Latisa Yang sudah selesai. Latisa sudah. Ya, Latisa, silakan Latisa. Sebaiknya tidak mengejek teman yang tidak berani memegang katak. Ya, baik, terima kasih Latisa. Ada lagi yang lain? Yang sudah siapa lagi? Videonya diaktifkan ya teman-teman agar terlihat. Siapa lagi yang sudah? Tasdat nih. Oke, happy finish. Fokus. Ibu, udah beres belum makanan enak. Oke, teman-teman, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Oke, next. Please open your book to page 134. Seratus 134. Ya ini kok 134. Finish. Ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang teman-teman, berikan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Apa saran teman-teman kepada temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut? Membujuknya. Contohnya, misalnya, oh tidak apa-apa, oke saya pegangin, misalnya kataknya, oke saya pegangin kataknya, tidak apa-apa, kamu silakan menyentuhnya gitu ya. Saya pegangin kataknya. Bu, gak ada kerjaan tidak Bu, akan dilepas. megang-megang katak doang, ya Allah. Palingan kadang kalau Ini loncat. menuliskan saran ya, kita belajar membuat saran kepada teman. Tuliskan. Yuk, COVID-19. Oke, teman-teman.
selesai, gak usah ngomongin kata, gak usah pegang kata. Pegang tuh Al-Quran, tasbih. Bukan kata. Bu, tentang kucing, Bu. Kan sekarang lagi belajar tentang perkembangbiakan hewan. Bu, Ya. tentang kucing, Bu. Claribel sudah, ya silakan Claribel. Bu Susi, tentang kucing aja. Katak ini lucu dan tidak menggigit. Iya, bagus. Baik teman-teman. Selanjutnya siapa lagi? Ilmi sudah, Ilmi? Ya, Bu, sudah. Bingung. Apa Ilmi? Tugas yang lain. Apa sarannya kepada temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut? Ya. Beda-beda ya. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Fazila udah selesai, Bu. Fazila sudah, ya silakan Ibu Amel udah Fazila. Guys, Silakan Fazila bacakan apa jawabannya Fazila. Silakan Fazila. Kedengaran tidak suara Ibu? Apa? Suaranya terputus. Putus. Halaman ini, kalau kamu lihat cacing enggak? sudah Bu. Iya, baik terima kasih Fazila. Selanjutnya siapa sudah, tadi yang Bu. sudah? Siapa itu? Bu, sudah Aubrey. Aubrey ya, Aubrey apa Aubrey? Masa aku pegang kata-kata itu tidak mengganggu. Iya, bagus. Terima kasih Aubrey. Selanjutnya siapa lagi yang sudah? Amel, Bu. Amel sudah? Iya, silakan Amel. Apa Amel? Bujuknya dan bilang memegang katak itu tidak berbahaya, tetapi kalau kataknya itu bukan katak yang beracun. Tadi Oh, apa lu seperti udah? itu ya, baik. Bagus. Terima kasih Amel. Amel kedua. Siapa lagi yang sudah? Latihan sudah, Bu. Baca silakan. Gak boleh nyopet. Ainul udah, Bu. Ainul udah, Bu. Silakan Ainun. Jangan takut. Jangan takut ya. Kataknya tidak gigit, cuma agak licin sedikit. Iya, bagus. Ya, terima kasih Ainun. Selanjutnya Aca. Ya, silakan Aca. Tidak gigit dan mengganggu. Iya, bagus. Terima kasih Aca. Ibu Latisa sudah. Latisa sudah, silakan Latisa. Coba dipegang dulu bahwa katak tidak membahayakan. Ya, terima kasih Latisa. Bagus. Selanjutnya siapa yang sudah? Siapa itu? Ya, silakan. Apa sarannya? Suaranya terputus-putus ya. Iya ya, kok suaranya keputus-putus ya?
Air rusak loh. Ya, siapa lagi yang sudah? Sapa sudah belum? Belum, Bu. Udah, Bu. Siapa yang sudah? Udah nulis. Silakan, bacakan ya. Apa sarannya? Nanti aja deh aku. Ada dipanggil Bapak. Punya 15 biji aku toples kecil karet, 2 piring karet. Benar aku 2 piring karet gak? Hah? Oke, finish. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, ya. Nah, teman-teman, Bentar. ya, jadi semua orang itu memiliki keberanian yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani ya. Alhamdulillah teman-teman tadi sudah yang tidak membuat saran ya kepada temanmu ya. Bisa berani ya agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Oke. Selanjutnya, next. Nah, teman-teman bisa dilihat di buku pagetnya. Please open your book to page 134. Ya. Berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, teman-teman, fokus. Please listen to me. Siapa teman-teman di sini yang pernah melihat penyu? Dia tuliskan cara nih. Oh, nih. Ya, penyu itu berkembang biak dengan cara apa, teman-teman? Ya, betul sekali, pinter. Penyu berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Nah, ada yang pernah lihat, teman-teman? Telur penyu? Bu, aku nulis dulu ya. Iya, teman-teman. Pennya panas. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar ya, di sini gambarnya ya. Nah, ini ada seekor penyu ya. Nah, ini telur penyu ya. Nah, penyu termasuk hewan yang dilindungi ya. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Nah, jadi teman-teman, karena penyu itu banyak yang punah ya, banyak yang mati, maka dibuatlah penangkaran penyu ya. Jadi penyu ini termasuk hewan yang dilindungi ya, teman-teman. Iya. Nah, teman-teman, sekarang ada pertanyaan di sini, teman-teman bisa dilihat. Ya, sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Banyak amat. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, di sini teman-teman bisa dilihat. Dalam perkalian ditulis 7 kali 130. Sama dengan berapa? Nah, berlaku sifat pertukaran 7 kali 130 sama dengan 130 kali 7 ya. Jadi sama saja ya, teman-teman. Nah, di sini caranya dengan bersusun. Ini ya. 130 dikali 7. Nah, cara menjumlahkannya seperti ini ya, teman-teman.
Ya, disusun ke bawah. 130 dikali 7. Itu halaman berapa? Di halaman 134 ya, teman-teman, di buku paket. Nah, di sini teman-teman 130 dikali 7. Yang pertama kali dikalikan adalah angka nolnya terlebih dahulu ya. 0 dikali 7. Sama dengan berapa? 0 ya. Teman-teman semuanya fokus, bisa dilihat di layar. Nah, di sini. Jadi yang pertama kali dikalikan adalah angka yang di belakangnya terlebih dahulu ya. 0 dikali 7 sama dengan 0. 0 ya. Berapapun angkanya kalau dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0 ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah angka 0 ini dijumlahkan, dikalikan dengan angka 7, lalu angka yang selanjutnya, yaitu angka berapa? 3. Angka 3. Ya. 3 dikali 7 sama dengan berapa? 3 kali 7 sama dengan 20. Iya, betul. 21. Ya. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, angka satunya ini ya kan 21 ya. Angka belakangnya yaitu 1 disimpan di bawah. Sedangkan angka 2-nya disimpan di atas angka 1. Nah, di sini ya. Angka 2-nya disimpan di atas ya, sejajar dengan angka 1. Nah, selanjutnya angka 1 dikali 7. 1 kali 7 berapa, teman-teman? 7. Ya, betul. 7. Nah, 7 ditambah 2. Nah, ditambahkan dengan angka 2 yang tadi nih. 9. 7 kali 2 sama dengan 9. Iya, betul. 9 disimpan di sini angka 9-nya. Ya. Jadi 130 dikali 7 sama dengan berapa hasilnya? 910. Ya, betul. 910. Ya, teman-teman. Paham? Tidak. Ya, Ibu Susi ulangi ya. Ibu Susi ulangi ya caranya ya. Teman-teman perhatikan. Fokus. Jadi 130 dikali 7 ya. Cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi disusun ke bawah ya. 130 kali 7. Yang pertama dikalikan atau dihitung yaitu angka yang terdapat di belakang dulu ya. Jadi tidak yang angka yang di depan. Ya. Jadi 130 dikali 7. Angka 7-nya disimpan sejajar dengan angka yang atas, yang paling belakang ya, di sini ya, yaitu di atas angka 0. Ya. Jadi yang pertama kali dihitung adalah 0 dikali 7 sama dengan berapa? 0 kali 7? 0. Ini 0-nya ya. Di bawah sini. Lalu 3 dikali 7. Lihat tanda panahnya di sini yang warna merah. 3. Nah, pertama kan ini 0 dikali 7. 21. Itu 0. Selanjutnya angka 3. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, 21. Angka satunya disimpan di bawah, di sini, sejajar dengan angka 3 nih. Angka 2-nya kan 21 ya.
Angka 1-nya disimpan di bawah, angka 2-nya disimpan di atas. Di atas angka 1 ya, sejajar dengan angka 1. Jadi angka 2-nya ini akan dijumlahkan dengan ini. 1 kali 7 berapa? 7. 7 ditambah 2, 9. Ya. Nah, angka 9-nya disimpan di sini. Jadi 130 dikali 7 sama dengan 910. Ya, jadi banyak anak penyu semuanya ada 910 ekor ya, teman-teman. Ya, fokus ya, teman-teman, tidak ada yang mencoret-coret. Dihapus lagi. Siapa itu yang mencoret-coret? Tolong dihapus. Fokus ya, teman-teman. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, di buku paket di halaman 135 ya, di kolom paling atas, kerjakan pada tempat yang tersedia berikut ini. Teman-teman boleh mengerjakan jawabannya di kolom tersebut ya. Di tempat yang sudah disediakan. Jadi 130 dikali 7 sama dengan berapa? Nah, cara berhitungnya seperti ini tadi ya, teman-teman. Disusun ke bawah ya. Silakan dikerjakan, teman-teman. Pertanyaannya sama ya, seperti ini ya. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Nah, caranya seperti ini ya, teman-teman. Ya, silakan kerjakan, ditulis. Seperti contoh ini ya di layar, teman-teman. Tulis caranya seperti ini. Have you finished? Sudah, teman-teman? Nah, teman-teman, jika sudah selesai mengerjakan yang itu, kemudian yang di bawahnya, teman-teman ya, masih di halaman 135, ya. Nah, sekarang teman-teman, buatlah soal cerita untuk soal berikut ini. Lalu hitunglah hasilnya. Nah, kalau yang ini, teman-teman, yang pertama, teman-teman, dihitung dulu ya, 300 dikali 4 itu hasilnya berapa? Caranya sama seperti yang ada di layar ya, teman-teman. Ya. Nah, di situ kan soalnya 300 dikali 4 ya, teman-teman. 0 berarti yang dihitung pertama kali apa? Angka 0 dikali 4 berapa? 24. 0 dikali 4 berapa? Ingat ya, teman-teman, setiap angka 0 ya atau setiap angka dikalikan 0 itu hasilnya tetap 0 ya. 0 dikali 4 berapa? 0 dikali 4 berapa? Lalu 3 dikali 4 berapa? Nah, jika sudah ketahuan hasilnya berapa, nah teman-teman buatlah soal cerita. Ya, cerita. Apa saja terserah teman-teman, buatlah soal cerita. Ya, dengan
hasilnya itu sama seperti 300 dikali 4. Ya. Terserah teman-teman membuat cerita apa saja ya. Yang penting hasilnya itu dari 300 dikali 4 hasilnya berapa? Oke, teman-teman, paham? Do you understand? Yes. Ya, alhamdulillah teman-teman. Jika sudah mengerti, sudah paham, silakan teman-teman nanti diisi ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Ada yang mau bertanya? Do you have any question? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak. Yang mau bertanya? Do you understand? Satu. Tidaknya ada. Oke, baik teman-teman. Nanti Ibu akan share tugasnya di Google Classroom ya, teman-teman. Yang tadi. Oke, teman-teman. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran tematik. Besok kita akan belajar pembelajaran tematik di pembelajaran yang ke-6 ya. Oke teman-teman, jika tidak ada yang mau bertanya, kita sama-sama ya teman-teman. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan atau daur hidup katak ya teman-teman. Dari mulai telur, berudu atau kecebong, kemudian tumbuh menjadi katak muda, kemudian tumbuh menjadi katak dewasa ya. Kemudian teman-teman juga sudah belajar membuat saran ya, saran ya kepada teman agar lebih berani ya untuk memegang hewan tersebut. Jadi kita dapat saling menghargai ya, menghargaikan perbedaan ya, karena setiap orang itu memiliki keberanian yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu ya teman-teman. Kita juga harus membantu teman kita agar bisa lebih berani ya. Dan juga tadi kita sudah belajar masih tentang perkalian ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman belajar untuk membuat soal cerita ya. Oke baik teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Are you ready to pray? Yes, I'm ready. I have got the hand of mine with the finger and the line. I am of the sun. We will pray and we'll be fine. Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik teman-teman semuanya, Ibu sih mohon maaf lahir batin, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Sampai ketemu lagi besok. Ya, Ibu sih akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.